kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk awal minggu ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar semuanya menyukakan hati-Mu ya Bapak, dan Engkau yang disukakan. Kalau sebentar kami juga akan belajar kebenaran firman. Mari Roh Kudus ajari setiap kami. Ajari setiap kami untuk menaklukkan setiap musuh-musuh yang ada di dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu, setiap kami boleh diubahkan seperti yang Engkau mau. Dalam nama Yesus, mari Roh Kudus yang menerjemahkan, memberikan pewahyuan, pengertian yang baru, dan menjadikan setiap kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kita belajar pagi hari ini taklukkan musuh. Ya saudara, musuh yang terbesar itu hidup kita sendiri ya saudara. Bukan orang lain, tapi dalam hidup setiap kita ini yang kita harus taklukkan. Karakter kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita taklukkan. Kedagingan kita harus kita taklukkan ya saudara. Diajarin di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 8. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sampai di sini dulu. Kita sudah ngerti teorinya ya saudara. Saya pun ngerti teorinya. Hidup di dalam roh supaya memikirkan hal-hal yang dari roh. Tapi kemarin saya juga bisa marah sama anak saya ya saudara. Dan ketika pulang di rumah ayat ini muncul. Jadi Tuhan itu baik, selalu mengingatkan dan mengajarkan. Iya ya ampun Tuhan, ampun saya sudah kehilangan damai sejahtera. Karena pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera saya. Saya bisa marah, damai sejahtera hilang tuh. Diambil oleh si jahat. Jadi adanya emosi ya saudara. Tapi Roh Kudus kembali mengingatkan, iya. Sabar ya saudara-saudara, sabar. Diingatkan oleh buah roh. Itulah kalau kita ada di dalam Tuhan ya saudara-saudara. Roh Kudus itu berkarya. Karena kita mau belajar dan belajar hidup di dalam roh. Memang tidak gampang ya saudara, hidup di dalam roh itu tidak sempurna mulus gitu setiap hari. Tidak, tapi lewat setiap kejadian, setiap apa yang kita alami ya saudara, itu merupakan pembelajaran buat hidup saudara dan saya. Hidup di dalam mengenal akan Tuhan. Hidup punya satu dibukakan, disingkapkan oleh Roh Kudus. Ini loh, kalau hidup dalam daging itu begitu. Kalau hidup dalam roh itu hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Jadi pilihan kembali buat setiap kita. Kalau sudah di posisi yang salah, ayo balik lagi. Posisi yang Tuhan mau ya saudara. Hidup di dalam roh sehingga damai sejahtera itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Apa sih keinginan daging? Kita sudah tahu di dalam Galatia 5 ya saudara, kita baca. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ini dulu. Galatia dulu, nanti balik lagi ke Roma ayat 8 ya. Galatia 5 ayat 19 ayat 21. Mungkin setiap kita juga sudah tahu. Tapi biar Roh Kudus ingatkan buat setiap kita lagi. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya saudara, jadi perbuatan daging membuat hidup saudara dan saya itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Diingatkan buat diri kita sendiri, ingat gitu ya saudara. Perbuatan daging tidak membuat hidup saudara dan saya ada dalam kerajaan Allah. Biar itu mengoreksi hidup setiap kita ya, termasuk saya juga. Biar perbuatan-perbuatan daging itu kita tumpas habis ya saudara, digantikan dengan keinginan apa yang Tuhan mau, hidup di dalam roh. Tadi balik lagi ke Roma 8. Roma 8 ayat yang ketujuhnya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini ya saudara. Jadi setiap kita itu menaklukkan musuh kedagingan hidup saudara dan saya ini dengan hukum Allah. Dengan peraturan-peraturan Allah. Bukan peraturan kebenaran diri sendiri. Karena seringkali kita ini hidup, berjalan, berpikir dengan kebenaran diri sendiri. Tapi diingatkan, ayo saudara dan saya harus takluk kepada hukum Allah. Supaya kita dapat menaklukkan keinginan daging yang merupakan perseteruan terhadap Allah. Ya saudara, ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi belajar dan belajar taklukkan kedagingan kita dengan hukum-hukumnya Tuhan. Bukan menurut kebenaran diri sendiri ya saudara. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi setiap kita ayo berusaha untuk mematahkan setiap kesombongan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Keangkuhan kita itu ada di dalam setiap kita. Benernya ini begini, harusnya begini. Itu kan benar menurut kita. Belum tentu benar menurut Tuhan. Ya saudara. Jadi belajar untuk kita ini belajar mengenal akan Allah. Supaya kita ini dapat menawan segala pikiran yang bukan dari Tuhan. Tapi kita punya pikiran Kristus. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan menjadi patokan buat hidup saudara dan saya. Bukan benar menurut manusia ya saudara. Karena pada dasarnya manusia itu sombong. Sombongnya setelangit ya saudara. Saya juga begitu. Benar sendiri, menang sendiri itu iya bisa ya saudara-saudara. Tapi kita belajar dan belajar biar Roh Kudus terus mengajarkan. Mengingatkan akan setiap kebenaran firman. Apa yang Tuhan mau untuk kita kembali kepada posisi yang Tuhan mau. Sehingga hidup saudara dan saya ini mengalami perkenanan Tuhan ya saudara. Kita belajar dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Bagaimana kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat ke-8. Keluaran 17 ayat 8 sampai 9 dulu. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim.
Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Jadi Musanya di atas di puncak bukit, yang berperang itu Yosua sama orang-orang yang dipilih pada waktu itu. Dan ini mengingatkan berperang melawan orang Amalek. Itu musuh bangsa Israel pada waktu itu. Amalek itu gambaran kedagingan, ya saudara. Jadi harus diperangi, harus ditaklukkan. Musa berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tangannya. Musa tidak memakai kekuatannya sendiri, tapi Musa memegang tongkat Allah di tangannya. Tongkat Allah itu lambang otoritas, ya saudara. Musa angkat tangan dua-dua dengan memegang tongkat di tangannya. Musa bukan menyerahkan peperangan bangsa Israel itu dengan kekuatan secara manusia. Tapi lewat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel waktu itu, Musa menyerahkan dengan mengangkat kedua tangannya sambil memegang tongkat Allah di tangannya. Dengan tongkat otoritas yang daripada Tuhan. Yang berperang itu Yosua di bawah melawan orang Amalek. Lanjut ayat yang ke-10 sampai 13. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya saudara, ketika mengangkat tangan ke atas, bangsa Israel menang. Tapi kan lama-lama capek tangannya Musa, bisa turun. Ketika turun, bangsa Israel kalah sama orang Amalek. Tapi didukung oleh Harun dan Hur, sehingga tangannya Musa itu terus ke atas, ya saudara. Tanda menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Musa berdiri di bukit itu menggambarkan kita harus mendekat kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita berperang melawan segala kedagingan saudara dan saya. Tapi kita berdiri di bukit, puncak bukit itu artinya berdiri bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Mengalahkan kedagingan itu, sehingga bukan kekuatan kita. Seperti Musa menyerahkan semuanya kepada otoritas Tuhan, biar Tuhan yang membawa bangsa Israel mengalami kemenangan. Demikian juga saudara dan saya. Belajar dan belajar, jangan pakai kekuatan sendiri melawan kedagingan. Enggak bisa, saudara, enggak bisa. Rasanya gini, hati kayaknya pengennya marah, emosi gitu ya saudara-saudara. Kesinggung sedikit, meledak-meledak. Kena kata-kata yang ya mungkin kata-kata sederhana. Tapi berpikirnya yang macam-macam. Membuat apa? Mulutnya macam-macam. Ngomel gitu ya saudara-saudara. Itu bisa. Karena apa? Karena kita tidak berpegang dengan keinginan roh. Sehingga iblis itu terus-terusan membuat setiap kita ini jadi mainannya iblis. Nanti damai sejahtera, nanti sebentar lagi aduh nih pikirannya jadi kacau. Karena apa? Hilang sukacita. Ya saudara, saya juga bisa begitu. Aduh kemarin kayaknya hilang sukacita. Dalam nama Yesus saya kebaskan dalam nama Yesus. Saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Saya tidak mau kehilangan sukacita. Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kembalikan saya posisi yang benar. Itu manusia bisa begitu ya saudara-saudara. Jadi taklukkan setiap
kedagingan kita ini dengan hukumnya Allah. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus yang menjadi penolong. Karena tidak ada dari setiap kita ini kebal. Ya saudara, sedikit bisa kesinggung, sedikit bisa emosi, sedikit bisa marah. Hilang tuh damai sejahtera dicuri oleh si jahat. Ya saudara, jadi jaga hati kita, pikiran kita dengan apa yang dari Tuhan. Seperti Musa ini ya saudara, ditopang oleh Harun dan Hur. Jadi perlu orang-orang yang di sekitar itu menopang Musa supaya tangannya kuat ke atas terus sampai matahari terbenam ya saudara. Biar itu juga kita lakukan. Mungkin ada orang yang lagi emosi, sudah sabar. Saya juga sering diingatkan sabar ya saudara. Memang sabar itu perlu latihan. Enggak otomatis jadi orang sabar ya saudara. Sabarnya sedikit, nanti lama-lama sabarnya jadi panjang. Sabar ya saudara. Orang yang ngechat saya juga belajar sabar. Belum dijawab sabar ya saudara. Masih banyak. Ada tadi mau naik, dilihat sudah 500 lebih lagi chatnya. 999 ini udah hilang lagi. Kemarin udah ada nongol itu. Wah, puji Tuhan. Sekarang pagi-pagi dilihat udah hilang lagi. Berarti kan sudah luber lagi. Puji Tuhan. Jadi yang belum dijawab sabar. Ya saudara-saudara, belajar sabar. Seperti saya juga belajar sabar. Terus lanjutkan tadi ayat yang ke-12. Maka ini setelah tangannya Musa ke atas terus, maka penatlah tangan Musa. Setelah itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ini jadi perlu dukungan orang-orang yang di sekitar. Kalau lagi ada yang emosi, jangan dipanas-panas. Iya benar-benar tuh, benar-benar kamu benar. Wah, tambah marah ya saudara. Jadi perlu orang-orang yang menopang. Seperti Harun dan Hur ini menopang Musa supaya tangannya kuat ke atas. Kita juga perlu menopang orang-orang yang di sekitar kita. Udah, nanti diperbaiki, udah, nanti pasti lebih baik. Sudah, jangan ngomporin ya saudara-saudara. Tapi menopang untuk setiap kita ini tetap punya kemampuan untuk menaklukkan keinginan daging. Ya saudara, karena tidak mudah, perlu latihan. Sekali lagi, topang saudara-saudara kita, seisi rumah tangga kita, suami topang istri, istri ditopang anak-anak, ditopang suami, suami ditopang istri dan lain sebagainya. Kita juga teman sepelayanan, sabar ya saudara, jangan dikomporin, nanti tambah marah ya saudara, karena emosi. Ya itu belajar, saya juga belajar. Wis, beres, wis nanti begini, wis nanti bagus jadinya, nanti ada yang ngomel, wis sudah, nanti lebih baik, wah sudah, bersyukur, ya meredakan, bukan ngomporin ya saudara. Kita belajar mendukung orang yang di sekitar kita untuk mengalahkan Amalek. Amalek itu kedagingan. Ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Mata pedang juga berbicara firman Tuhan ya saudara-saudara. Dengan firman Tuhan, dengan deklarasi kita kalahkan setiap kedagingan kita dalam nama Yesus. Saya percaya saya ini orang yang diberkati. Tidak ada yang membuat saya ini kehilangan damai sejahtera. Dalam nama Yesus biar kemarahan itu dikebaskan. Itu ya, diomongin pikiran ini, jiwa ini diomongin ya saudara. Kalau kita tidak punya firman, kalau kita tidak punya senjata, itu iblis terus-terusan goda, terus-terusan ngitik-ngitik ya saudara-saudara. Untuk kita ini tidak mempunyai pengendalian diri. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus. Ingatkan
Apa Roh Kudus yang ajarkan itu, firman Tuhan itu diingatkan. Diingatkan untuk kita ini tetap terus hidup di dalam keinginan roh. Seperti yang Tuhan mau. Gak gampang belajar ya saudara. Mungkin kemarin kalah, iblis menang. Tapi jangan terus-terusan, hari ini saya harus menang. Karena saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang destiny Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menjamin saudara dan saya lebih daripada pemenang. Seperti deklarasi setiap hari yang kita katakan, diperkatakan ya saudara-saudara. Untuk saudara dan saya ini ya benar, ngalami kemenangan, tidak kalah. Karena keadaan yang membuat saudara dan saya itu bisa kehilangan damai sejahtera. Keluaran 17 ayat 14 sampai 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya saudara, jadi Amalek itu harus kita tumpas habis. Supaya apa? Tidak turun ke turunan kita. Karena Amalek itu awalnya itu dari Esau. Esau marah sama Yakub. Nah Amalek itu keturunan dari istri ada yang istrinya Esau. Ya saudara, kalau baca Kejadian 36 itu ayat 12 ya saudara. Jadi kalau tidak ditumpas, tidak dibereskan itu bisa menjadi polusi ya saudara untuk yang lain, keturunan-keturunan kita. Jadi harus dipatahkan setiap Amalek kedagingan kita ini harus ditumpas habis. Alkitab yang nulis. Seperti Saul waktu disuruh sama Samuel, ditumpas habis itu Agag. Tapi tidak dibunuh sama Saul. Tidak dibunuh hewan-hewannya. Yang bagus-bagus pikiran nanti dipersembahkan buat Tuhan. Tapi itu sedang tidak ada di dalam kehendak Tuhan. Demikian juga seringkali saudara dan saya ini punya excuse, perkecualian. Iya kalau ini saya bisa. Tapi kalau ini enggak bisa gitu ya saudara. Tapi padahal udah tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tetap dipegangin. Supaya apa? Ada keinginan-keinginan yang bisa kita tetap lakukan. Jangan ya saudara, kita belajar tumpas habis Amalek itu yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Kedagingan itu kita harus tumpas habis supaya enggak turun. Biarlah Tuhan yang berperang ganti kita. Bukan dengan kekuatan kita. Kita punya firman seperti pedang tadi yang dipakai Yosua menumpas Amalek. Punya firman Tuhan kita deklarasikan di dalam nama Yesus. Saya percaya setiap kedagingan ini sudah dipatahkan, diputuskan, dicabut sampai ke akar-akarnya. Tidak akan menguasai lagi pikiran-pikiran Kristus masuk dalam pikiran saya. Dan saya mau hidup di dalam kekuatan Roh Kudus yang diajarkan ya saudara. Biar itu mengingatkan. Ayat yang terakhir, Yakobus 4 ayat 7, mungkin gak ada di situ. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Untuk menaklukkan musuh-musuh kita harus tunduknya kepada Tuhan. Tunduk dengan hukumnya Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau. Keinginan Roh Kudus itulah yang kita kerjakan. Gampang? Tidak gampang. Lewat pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Pengenalan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita akan terus next level ya saudara. Seperti anak sekolah. Terus tambah pintar. Tambah bisa punya kepekaan. Aduh iya jangan kayak gini. Nanti saya bisa kehilangan sukacita. Kehilangan kesabaran. Jangan dilakukan.
itu punya pengendalian diri. Punya Roh Kudus, ajari Tuhan, ajari Roh Kudus, ajari supaya saya ini bisa mengendalikan emosi saya, mengendalikan pikiran saya. Itu salah satunya, ya contohnya sederhana ya saudara. Ketika kita mau tutup, nggak jadi. Dalam nama Yesus, tutup mulutnya, jangan emosi, sabar. Diingatkan supaya kita ini jadi orang waras, ya saudara, waras seperti yang Tuhan mau. Karena seringkali keegoan kita ini menjadi meledak-ledak. Karena apa? Karena kita menuruti keinginan daging. Tumpas habis Amalek yang menjadi musuh hidup saudara dan saya. Karakter-karakter yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, biar itu ditumpas habis oleh firman Tuhan. Yang akan memampukan saudara dan saya dapat berkenan dengan Tuhan. Sehingga iblis akan lari daripadamu. Karena bukan nuruti keinginan iblis, nuruti keinginan Tuhan. Tunduk kepada Allah, otoritasnya Tuhan. Seperti Musa mengangkat tongkat ketika dia ada di atas bukit, artinya dia menyerahkan semuanya dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan Tuhan yang berperang. Setiap Amalek dapat ditumpas habis oleh Yosua pada waktu itu. Dan panji-panji Tuhan yang ditinggikan karena Tuhan yang berperang buat bangsa Israel pada waktu itu. Biar ini menjadi perenungan buat saudara dan saya. Yuk belajar taklukkan musuh yang ada dalam hidup saudara dan saya. Kedagingan ini yang seringkali menjadi musuh terbesar dari hidup kita. Ya saudara-saudara, kita harus tumpas habis, digantikan dengan keinginan yang dari roh. Yaitu Roh Kudus yang mengingatkan dan mengajarkan setiap kebenaran firman. Dan memampukan saudara dan saya menjadi pelaku firman. Saya juga belajar, bukan saya sudah sempurna, saya penuh kekurangan. Seperti saya kemarin juga saya kalah. Waduh iya kalah saya, ampun Tuhan. Iblis sudah menang, mencuri walaupun sesaat. Damai sejahtera itu hilang, diambil. Tapi dalam nama Yesus Tuhan kembalikan, ingatkan ayat-ayat tadi ya saudara. Sehingga saya ini bisa cerita, punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan kita ngalami iya ya, amin Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan Roh Kudus, itu damai sejahtera, sukacita itu tidak akan pernah tergantikan oleh apapun ya saudara. Belajar dan terus belajar. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara, berperang dan menaklukkan itu perlu kekuatan. Ya. Dan kekuatan satu-satunya yaitu kalau saudara dan saya tidak pernah lupa untuk membaca firman Tuhan. Semua yang kita bisa lakukan itu kalau kuncinya hanya kalau kamu hidup di dalam roh, maka kehendak daging tidak akan terjadi. Nah, bagaimana kamu bisa hidup di dalam roh? Yaitu kalau hidup kamu diisi dengan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itu memberi kekuatan, firman itu mengingatkan. Seperti kesaksian tadi dari Ibu Kuatlan. Tak kalah nih, ya. Tapi ingat, oh ya, cepat balik gitu. Lihat, dengar dan melakukan akan firman Tuhan. Mulai dipraktekkan. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh isi hidupmu dengan firman. Setiap hari baca firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Itu akan menjadi suatu simpanan dalam lumbung hidup kita. Suatu saat dikeluarkan dan untuk menaklukkan itu seperti pedang. Ya. Pedang itu kita ambil dan kita bunuh dan taklukkan musuh hanya dengan firman Tuhan. Jangan lupa baca
firman Tuhan. Yang kedua, saya ingatkan besok kebaktian mulai jam 5 saudara ya. Mulai jam 5 bukan jam 6. Biasanya kita kebaktian itu setiap hari Selasa itu mulainya jam 6. Tapi besok kita mulainya jam 5. Buat saudara-saudara yang streaming dimanapun saudara berada, mulainya jam 5. Karena ada 2 session, jam 5 sampai dengan jam 7. Terus kitanya ini break makan setengah jam, kita disediain makan. Terus kita masuk lagi setengah 8 sampai setengah 10. Kenapa? Karena ini persiapan terus menerus kita dipersiapkan sepanjang tahun 2024. Saudara, untuk mengundang Pastor Aruna ini tidak mudah. Dia terlalu amat sibuk. Tapi saya mulai berdoa, Tuhan, saya kok pengen supaya dia bisa membekali kita dengan seminar tahun ini. Dan saat saya mulai berdoa, tak doain terus, baru saya berani WA ya. Sesudah WA-nya tumpangi tangan Tuhan, bicara dengan Pastor Aruna ya. Karena dia sibuk banget. Dan ternyata anugerah Tuhan diberi kesempatan buat kita bisa ikut ambil bagian dan bisa melayani di tempat ini. Jadi saya berdoa jangan terlambat. Yang kedua, jangan sia-siakan waktu ini. Karena tidak semudah kata-kata kita bisa memanggil Pastor Aruna untuk ada di tengah-tengah kita. Saudara, saya mau sampaikan, Pastor Aruna ini adalah seorang hamba Tuhan yang saya pun merasakan hikmatnya, banyak dia mendapatkan suatu pewahyuan dari Tuhan. Ya. Dan dia ini seorang yang benar-benar teologia, pintar sekali di dalam memadukan antara keadaan dunia ini, keadaan masalah perekonomian. Karena mau gak mau Pastor Aruna ini dulunya sebelum jadi hamba Tuhan, dia seorang yang bekerja di bidang bisnis ya, di bidang manajemen. Jadi setidak-tidaknya dia bisa memadukan antara firman Tuhan dengan keadaan ekonomi saat ini dan keadaan dunia saat ini ya. Dia bisa berbicara, mendapatkan pewahyuan tentang akhir zaman. Tuhan memberikan kepadanya tentang peperangan antara Israel dan Hamas. Itu kalau dia mulai cerita itu seru banget dan ada dasar-dasar firman-Nya. Jadi benar-benar saya merasakan bahwa Pastor Aruna ini adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menjelaskan kepada kita keadaan dunia saat ini. Jadi ini sangat baik sekali buat pembekalan dalam hidup kita tahun 2024. Jadi saya berdoa jangan lewatkan perkara ini ya. Kasih tahu kepada semua saudara-saudara kita dari gereja manapun juga, kasih tahu, yuk datang ke Gracia, gratis, tidak pakai bayar ya, dikasih makan gitu ya. Karena ini mau tidak mau seminar ini kan 2 kali session. Saya minta Pak 2 hari ya, aduh Bu Nani nggak bisa, minta 2 hari saja nggak bisa. Dia bilang sudah 2 kali untuk session ini. Jadi saya berdoa, ayo ajak saudara-saudara, teman-teman dari gereja lain yang di Sion ini ya. Ajak, yuk ikut dalam seminar ini. Karena ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kota Sion ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami untuk hari ini, untuk besok Tuhan. Kami berdoa Engkau kumpulkan umat-Mu yang ada di kota ini untuk ambil bagian
tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh mendengar perkara-perkara yang ajaib, baik tentang akhir zaman, baik tentang peperangan antara Israel dengan Hamas, tentang pemilu, tentang segala sesuatu, pengetahuan-pengetahuan kami. Kami butuh Tuhan untuk perlengkapan selama tahun 2024 ini. Kami minta Kau datangkan jemaat-Mu dari gereja manapun juga untuk datang di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melakukan yang terbaik buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami datang di dalam nama-Mu. Engkau sendiri yang akan mengendalikan keadaan cuaca, atmosfer, politik dalam negara kami. Tuhan, tolong Tuhan. Hanya Engkau yang dapat mengendalikan keadaan panasnya keadaan politik negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun. Beri belas kasihan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Kami mau menyerahkan pemilu ini ke dalam tangan-Mu. Semua persiapan yang diadakan, semua keadaan-keadaan yang ada, mohon anugerah-Mu. Engkau turun tangan dalam perkara ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang berani mengatakan bahwa kami selalu menang di dalam menghadapi akan keadaan emosi, keadaan karakter kami dan keadaan musuh-musuh yang di hadapan kami. Kami butuh Engkau, kami butuh kekuatan Roh Kudus, kami butuh kekuatan firman-Mu berjalan atas hidup kami. Tuhan, kami pun banyak menghadapi masalah dalam kehidupan kami. Engkau tahu keadaan perekonomian kami, Engkau tahu keadaan pergumulan sakit penyakit, Engkau tahu Tuhan akan keadaan persoalan-persoalan dalam keluarga kami masing. Kesukaran demi kesukaran Tuhan. Seringkali kami hadapi setiap hari. Bapa, saat ini kami mengangkat tangan seperti Musa Tuhan. Menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Saat kami mengangkat tangan, kami tahu Engkau akan turun tangan untuk menolong kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa berikan kepada kami kekuatan yang baru. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima daya tahan tubuh yang baru. Bapak, saat ini juga kami mau menyerahkan sepanjang hari ini. Hari pertama daripada kami melakukan semua pekerjaan kami dalam minggu ini. Penyertaan-Mu sempurna, berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami angkat minyak kepahlawanan ini. Kami akan menang dan kami akan menjalani hidup kami hari ini bersama dengan Engkau. Kami akan menaklukkan semua musuh-musuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biar mata kami, telinga kami pun mengalami kemenangan dalam menghadapi apapun. Bibir, mulut kami dan hati kami ini Tuhan, Engkau membuat kami menang dalam menghadapi apapun. Semua yang membuat kami kalah kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, tangan kami persembahkan kepadamu. Kaki kami pun kami kasih minyak
kepahlawanan ini. Perjalanan kami menjadi berhasil. Semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Berkat-Mu hari ini kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.